Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ila hadrati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa duriyatihi summa ila ihwani minal anbiya al mursalin wa ila syuhada salihin wa ila abaina ma'atina wa lijin ishtadina ma'alimina wa sayyidina wa sayyidina wa mu'allifil kitab wa man 'allamana jazana ila muntaha maliqadai jamil hajat bi ridaillahi ta'ala lahumul fatihah. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ata alaina min barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Thalibat al-Azza, santri-santri yang berbahagia, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena nikmat dan anugerah Allah yang tidak pernah putus diberikan kepada kita sampai detik ini. Kita semuanya masih diberi umur panjang dan juga diberi kesehatan, tidak terkena virus corona, dan juga diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali dalam pengajian Al-Akhlaq lil Banat pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, dan juga semua keluarga, orang tua kita yang tiap hari mencari nafkah untuk kita, semoga diberi umur panjang dan kesehatan selalu, sehingga bisa menghantarkan kita semuanya menjadi orang yang berilmu, berakhlak, yang pada akhirnya selamat, bahagia fitini wa dunya wal akhirah, amin. Nastamiru dirasatana, silahkan dibuka bukunya halaman 7. Al-Khamisu, utawi iki iku pembahasan kang nomor 5. Fayal zamu, mongko dadi wajib ki ing sira apa anta'tani yento berupaya sapa sira bitahdzibi akhlaqiki, kelawan didik akhlak sira, aksara kelawan luwih akeh, mimma katimbang saking barang-barang tak tanina kang berupaya sapa sira bitahsilil ulumi, lawan ngasilake pira-pira ilmu, wal ma'arifi lan pira-pira pengetahuan. Pada pembahasan kali ini, musanniful kitab memesankan kepada kalian semua santri-santri, fayal zamuki anta'tani bitahdzibi akhlaqiki aksara mimma ta'tanina bitahsilil ulum wal ma'arif. Ini kaitannya dengan pentingnya mendidik akhlak. Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan pada pengajian sebelumnya, bahwasanya ilmu pengetahuan itu tidak berguna bila mana
tidak disertai dengan baiknya akhlak, tidak disertai dengan luhurnya budi pekerti, maka dipesankan oleh musannif terhadap kita semua untuk berupaya keras mengusahakan mendidik dan melatih diri kita untuk berakhlakul karimah, berbudi pekerti yang baik, itu lebih banyak daripada olehnya kita berupaya menghasilkan ilmu pengetahuan. Nah, ini perlu dipahami ya. Jadi ibarah ini bukan berarti mengesampingkan ilmu pengetahuan, bukan. Dan bukan pula menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu tidak penting. Tetapi ibarah ini menekankan bahwa usaha mendidik dan melatih jiwa kita untuk memiliki akhlak yang baik itu jauh lebih sulit, jauh lebih berat daripada upaya kita menghasilkan ilmu. Jadi menghasilkan ilmu pengetahuan itu lebih mudah, tidak susah. Yang susah itu apa? Yang susah adalah mengamalkan. Yang susah adalah bagaimana menselaraskan diri kita ini agar sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pengetahuan yang kita pelajari. Ini yang susah. Makanya musannif mengatakan berusaha keras, berjuang untuk mendidik akhlak itu harusnya lebih keras, haruslah lebih diupayakan, lebih daripada upaya kita menghasilkan ilmu pengetahuan. Barangkali teman-teman yang memiliki IQ tinggi, cerdas, untuk menghasilkan ilmu pengetahuan itu tidak susah. Bisa melalui membaca, melihat, mendengarkan. Kita semua bisa menghasilkan ilmu pengetahuan. Kalian yang rajin baca bisa dapat ilmu. Kalian yang rajin mengikuti pengajian, hadir di majelis taklim, bisa mendapatkan ilmu. Tetapi tidak semua orang yang rajin baca, rajin hadir di majelis taklim itu bisa mengamalkan apa yang dia peroleh di majelis taklim dan apa yang dia peroleh dari hasil bacaan. Makanya melatih akhlak itu hendaknya betul-betul diupayakan lebih keras daripada kita berupaya menghasilkan ilmu pengetahuan. Nah, pada kajian ini wahawa dal juz'us tsani. Nah, inilah yang ditekankan pada juz 2 dari kitab Akhlakul Banat. Fadrusihi bi im'anin wa tadabburin. Maka melajarono sira ndreso sira ing kitab. Jadi kitab Akhlakul Banat ini pelajarilah, kajilah bi im'anin kelawan ngresapi maknane wa tadabburin lan ngangen-angen. Summa mali mongko nuli ngamalno sira bima kelawan perkara fihi kang tetep ing dalem fihi kang tetep ing dalem kitab Al-Akhlaq lil Banat. Litangfa'i supaya manfaati
sira supaya bisa ngalap manfaat sira bihi kelawan kitab. Kama kaman tafati kaya oleh ngalap manfaat sira bil juz il awali kelawan kitab juz pertama. Jadi juz 1, juz 2 itu semuanya pelajarilah dengan sungguh-sungguh, meresapi maknanya dan juga mengangan-angan supaya kalian memperoleh manfaat dari belajar kitab Akhlaqul Banat ini. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah ilmu pengetahuan. Nah, ketika kita mengangan-angan, meresapi ilmu pengetahuan itu, manfaat yang kedua adalah menghasilkan pemahaman yang pada akhirnya menghasilkan kesadaran dan akan merubah perilaku kita yang semula banyak buruknya menjadi berangsur-angsur menjadi lebih baik dan lebih baik. Wa bidzalika takunina insyaallahu minan nisa'is shalihat al-mudhahabat. Ketika setiap kali kalian belajar, kemudian diangan-angan ilmu yang sudah dipelajari itu, diresapi, dan juga diamalkan, maka insya Allah kalian nantinya akan menjadi wanita-wanita yang sholihah, al-muhadzabat, wanita-wanita yang terdidik, jadi wanita-wanita yang baik, as-sa'idat fid dunya wal akhirah, yang bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, santri-santri, kita break sejenak ya, ada azan. Nah, santri-santri yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita. Jadi Islam adalah agama yang patut kita syukuri. Karena apa? Karena Islam itu sangat memuliakan dan menghargai terhadap kaum perempuan. Kalian tahu, sebelum Islam datang, orang perempuan itu tidak ada harganya sama sekali. Bahkan bangsa Arab jahiliyah itu ketika mereka lahir, dari mereka anak perempuan, itu dianggap aib. Jadi dianggap aib. Sementara Islam datang, dihormati mereka, dihargai mereka, dan bahkan membunuh dalam ajaran agama Islam itu termasuk perbuatan yang terlaknat. Jadi penghormatan Islam terhadap kaum perempuan itu ditunjukkan dalam beberapa ajaran agama kita, termasuk dalam Al-Quran itu ada surah An-Nisa. Nggak ada surah Ar-Rijal, itu tidak ada. Surat perempuan artinya. Bahkan dikatakan An-Nisa'u imadul bilad, wanita itu adalah tiangnya negara. Tiangnya negara. Kalau sebuah bangunan, tiang itu kan penyangganya itu. Kalau tiangnya itu kuat, kokoh, maka bangunan itu akan kokoh dan akan kuat. Tetapi bila mana tiangnya itu roboh, maka alamat bangunan itu akan roboh. An-nisa wa imadul bilad, wanita adalah tiangnya negara. Idza saluhatil bilad, bila mana wanitanya baik,
maka negara akan baik. Wa idza fasadatil bilad, bila mana wanitanya rusak, maka negaranya pun akan rusak. Oleh karena itu peranan kaum perempuan itu sangat penting. Jadi menjadi penentu rusak atau baiknya negara. Oleh karena itu kalian jadi wanita yang baik-baik, belajar yang sungguh-sungguh, jangan nakal, belajar yang sungguh-sungguh, gali ilmu pengetahuan setinggi-tingginya, supaya apa? Menjadi wanita yang cerdas, bukan wanita jahil, wanita yang bodoh. Nah, ini jadi perhatikan. Kemudian pentingnya wanita lagi di mana? Wanita adalah tempat di mana seorang anak itu dicetak. Jadi ibaratnya kita bikin kue, perempuan itu adalah cetakannya. Nah, makanya baik buruknya anak itu sangat dominan dipengaruhi oleh seorang perempuan, oleh seorang ibu. Nah, karena selama 9 bulan di dalam kandungan, selama itu seorang ibu itu akan mentransfer sifat watak kepada anak. Makanya hati-hati selama masih, misalnya kalian nanti menikah, mengandung anak, itu hati-hati. Karena apapun yang kalian lakukan itu akan mempengaruhi terhadap psikologi anak pada nantinya. Kalau kalian sregep ngaji, maka insya Allah anak-anak yang dikandung itu akan sregep ngaji juga, sregep sedekah, berbuat baik. Insya Allah kebiasaan yang dilakukan oleh ibu itu akan berpengaruh terhadap anak yang dikandungnya. Nah, jadi seorang anak itu lebih dekat dengan ibu. Makanya lakukan, pertama, jadilah wanita yang baik. Ini tugas kalian pertama, jadilah wanita yang baik, wanita yang berilmu pengetahuan, wanita yang berakhlak, wanita yang berbudi pekerti luhur. Insya Allah nanti jadi cetakan yang baik. Kalau kalian bikin kue hari raya itu misalnya, kalau cetakannya segitiga, jadinya kue ya segitiga. Kalau cetakannya bulat, kuenya ya bulat. Kalau lonjong ya lonjong. Nah, kalian jadi orang tua, jadi ibu, bentuknya bulat, anaknya ya mesti bulat. Paham maksudnya? Maksudnya kalau kalian jadi ibu itu baik, jadi cetakan yang baik, maka akan lahir anak-anak yang baik, keturunan yang baik. Inilah peran penting seorang ibu. Nah, kita hidup di sebuah masyarakat, ini kaitannya dengan An-Nisa wa imadul bilad idza suluhat suluhatil bilad. Kalau kaum ibu yang ada di semua masyarakat
di negara kita ini adalah orang-orang baik, orang-orang yang berilmu, berakhlak mulia, dan melatih anak-anaknya sebagai generasi penerus bangsa ini menjadi anak-anak yang berilmu, anak-anak yang berakhlak mulia, maka 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang akan lahir generasi-generasi yang berilmu, berakhlak, sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang berilmu dan berakhlak. Maka jadilah kokoh, jadilah kuat negara kita. Tetapi sebaliknya, kalau wanita-wanita di negara kita ini rusak, tidak berpendidikan, akhlaknya bejat, maka akan lahir generasi-generasi yang tidak jauh beda dengan orang tuanya, atau bahkan lebih parah daripada orang tuanya. Akibatnya apa? Akan menghantarkan kehancuran sebuah negara. Nah, inilah pentingnya seorang perempuan untuk belajar. Jadi tanggung jawab kalian sebagai seorang perempuan itu jauh lebih berat daripada kaum laki-laki. Nah, ini diingat. Nah, santri-santri, inilah mungkin kajian yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan taufik, hidayah, dan inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa untuk melatih diri, berjuang, memperbaiki diri, sehingga kita menjadi generasi yang matang, generasi yang terbentuk, generasi yang siap untuk menghadapi berbagai tantangan, khususnya kaum wanita menjadi generasi yang sholihah, sehingga negara kita akan jaya, akan makmur, dan akan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Bi'aunil malikil wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.